Salam Bapak Ibu Saudara, ketemu lagi dalam Renungan Tengah Minggu. Malam ini tema yang saya mau bicarakan, Allah ubah kejahatan menjadi kebaikan. Kita selalu menghadapi berbagai kejahatan, sehingga membuat hati dongkol, kesal, sedih, dengan emosi karena kecewa kepada orang atau situasi yang sedang kita hadapi. Namun ingatlah pada firman Tuhan. Yusuf berkata, manusia mereka yang jahat, tetapi Allah telah mereka rekannya untuk kebaikan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dikatakan Allah mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan. Dalam Kejadian pasal 50 ayat 20. Dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dalam Roma pasal 8 ayat 28. Apakah saudara merasa janggal ketika membaca bahwa seorang anak Tuhan dapat dihalangi iblis ketika melakukan sesuatu yang ia percaya sebagai kehendak Allah? Jika ya, ingatlah bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa sepengetahuan Allah, dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi terlepas dari pimpinan dan kehendaknya. Allah dapat menggunakan berbagai cara, baik melalui iblis maupun manusia, untuk mengubah sesuatu agar sesuai dengan rencananya dan membawa kemuliaan baginya. Contoh, saat iblis mencegah Paulus, hal itu justru memberi keuntungan besar bagi orang Kristen, karena Paulus tidak dapat berbicara secara langsung kepada jemaat di Tesalonika. Maka ia menulis sepucuk surat kepada mereka, dan surat itu telah menjadi sumber berkat dan penghiburan yang luar biasa bagi orang-orang percaya dari masa ke masa. Rasul Paulus berkata kepada orang-orang percaya di Tesalonika bahwa ia dan rekan-rekan sekerjanya berniat mengunjungi mereka, tetapi iblis telah mencegah mereka. Maksudnya telah mencegah Rasul Paulus untuk ketemu secara langsung kepada jemaat di Tesalonika. Itu tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 18. Sungguh menghiburkan ketika kita mengetahui bahwa tak sesuatu pun terjadi di luar kehendak Allah Bapa. Dia maha bijak, maha tahu, dan maha kuasa. Allah berkuasa sesuatu kejahatan dapat diubah untuk menyempurnakan rencananya yang baik. Allah dapat mencurahkan berkat waktu badai kesengsaraan yang kita alami. Oswald Campbell menyukai puisi-puisi kalangan Robert Browning. Ia sering mengutip sebuah kalimat dari salah satu puisi tersebut yang berjudul Rabi Ben Ezra. Yang terbaik akan tiba. Masa depan akan lebih baik daripada masa lalu, waktu kita ada dalam tangannya Tuhan Yesus. Sebagai kepala Bible Training College di London tahun 1911 sampai 1915, Campbell sering menyatakan inisial sekolah tersebut BTC, yang merupakan singkatan dari Better to Come. BTC yang merupakan singkatan dari Better to Come. Ia percaya karena Kristus kita punya masa depan cerah. Dalam satu surat kepada para alumninya pada hari-hari suram Perang Dunia Pertama, Campbell mengatakan apapun yang terjadi, yang terbaik pasti akan tiba. Orang Kristen tentu benar ketika berpikir suatu saat akan ke surga. Kita percaya sisa hidup di dunia juga akan lebih baik jika harapan terpusat dalam Yesus Kristus. Jawabannya pasti ya. Kita percaya sisa hidup di dunia juga akan lebih baik jika harapan terpusat dalam Yesus Kristus. Jawabannya pasti ya.
Paulus mengakhiri pasal 8 yang dari suratnya kepada jemaat di Roma dengan keyakinan bahwa tak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus. Kita dapat mengalami persekutuan yang lebih dalam dengannya, meskipun banyak kesulitan yang menghadang kita di masa mendatang. Dalam Kristus yang terbaik akan tiba. Itu sudah pasti. Karena itu mari senantiasa melihat dari segi kebaikan Tuhan. Maka saudara dan saya dapat hidup dalam kebenaran yang bermakna bagi banyak orang. Ketika Yusuf melihat kasih kemurahan Tuhan yang menyertainya, dia pun mampu mengampuni saudara-saudara yang menjual dia dan merasakan mimpinya tergenapi. Ketika Paulus menaruh iman percaya pada Yesus Kristus, maka dia dapat bertahan dalam segala keadaan dan terus ada kerinduan untuk melayani dengan memberitakan kabar baik. Bangunlah iman percaya bahwa yang kesulitan-kesulitan yang kita alami adalah proses dari Tuhan, adalah proses dari Tuhan untuk membawa kebaikan dalam hidup kita sekarang maupun yang akan datang. Iman dalam Kristus memungkinkan kita hidup mengatasi situasi, bukannya tertekan oleh situasi. Sekali lagi saya katakan, iman dalam Kristus memungkinkan kita hidup mengatasi situasi, bukannya tertekan oleh situasi. Kalau saudara sedang keadaan sulit, susah, menderita, percayakanlah hidupmu pada Tuhan Yesus. Kalau saudara hari ini mau terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, sehingga punya masa depan cerah, ikut saya berdoa. Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa yang tidak punya masa depan. Saya hari ini mau percaya Engkau mati di kayu salib menebus dosa saya dengan darah-Mu yang dicurahkan untuk menyucikan saya. Dan 3 hari kemudian bangkit dari kematian mengalahkan maut. Saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan saya mohon Allah Roh Kudus menolong saya hidup di dalam kebenaran, sehingga saya boleh memiliki masa depan cerah. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan juga memberkati setiap yang mendengar renungan ini. Amin.